Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqluba illallah, la maqsuda illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. InsyaAllah pada kesempatan sore hari kelima di bulan Ramadan, kita kembali berjumpa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan beberapa materi yang telah kita buka di awal terkait keilmuan di bulan Ramadan. Kita melanjutkan hal-hal yang berkenaan dengan sunnah atau pekerjaan sunnah di bulan Ramadan yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hal yang perlu kita lakukan ataupun yang termasuk sunnah dalam kita berpuasa, yaitu kita memperbanyak doa ketika berbuka. Iksaru doa fil iftar indal iftar. Kita memperbanyak doa ketika kita berbuka. Tentunya dalam beberapa keterangan bahwa malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada seluruh orang yang berbuka dalam berpuasa. Karena dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada dua kebahagiaan farhatani, dua kebahagiaan yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Yang pertama adalah kebahagiaan indal iftar, ketika waktu buka. Yang kedua kebahagiaan ketika indal liqa'i rabbi, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya karena as-saumuli wa ana ajiyubi, bahwa puasa kata Allah Subhanahu wa ta'ala untukku, sedangkan pahalanya jangan dipertanyakan karena aku sendiri yang akan memberikan pahala puasa itu sendiri. Di antaranya yang perlu kita lakukan tentunya kembali berkaitan dengan sunnah pelaksanaan ibadah puasa, kita memperbanyak doa ketika berbuka. Oleh karena itu banyak sekali referensi ataupun sumber-sumber yang dapat kita lakukan terkait masalah doa itu sendiri. Yang biasa kita ucapkan, Allahumma laka sumtu, Allahumma ya Allah laka, kepadamu aku berbuka, laka sumtu wa bika amaltu, dan aku beriman kepadamu ya Allah, wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu aku berbuka. Tentunya kita pun bisa menyematkan beberapa doa terkait hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia tentunya banyak sekali kebutuhan-kebutuhan terkait kebutuhan dunia, terlebih kebutuhan setelah kehidupan dunia, baik itu di barzakh, baik itu di mahsyar, dan alam-alam setelahnya. Kita mengharapkan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Momentum itu dapat kita peroleh, the goal of momentum. Istilah kerennya mungkin entah benar entah salah. Mungkin yang perlu kita lakukan istilahnya dalam konteks agama itu sa'atul mustajab. Waktu yang dianggap waktu tersebut sangat dimungkinkan besar untuk diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktu tersebut? Yaitu indal iftar, ketika kita berbuka puasa. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam yang penuh dengan perhitungan dalam tindakan terkhusus ibadah, tentunya kita memperhatikan beberapa hal sedetail mungkin ketika berbuka. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah
panjang umur, dan umur panjang itu dipakai untuk ibadah, dimudahkan untuk ibadah, dan lain sebagainya. Karena doa pun kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a hiya al-ibadah, bahwa doa merupakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita ibadah, yang kedua kita harapan mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang seterusnya, yang termasuk bagian sunnah dalam berpuasa, berbukalah dengan yang manis, ataupun dalam konteks hadisnya itu al-iftaru bit-tamar. Jadi berbuka dengan kurma. Sebenarnya mungkin berbuka dengan yang manis itu mengambil kata lain dari kurma itu sendiri. Karena dalam beberapa literatur bahwa kurma lah yang diutamakan ketika kita berbuka. Carilah kurma dengan kualitas terbaik ketika kita berbuka. Kalau tidak ada kurma, tentunya dapat dengan air putih. Pilihan setelah kurma itu adalah air putih. Adapun mungkin ada keterangan lain terkait untuk menggantikan kurma, yang penting manis. Kemudian air putih, bahkan para alim ulama fikih, para alim ulama tersebut mengklasifikasikan bahwa air itu dijelaskan yang paling utama itu bisa kita, yang dimungkinkan kita untuk meminum itu mungkin ada air Sungai Nil. Setelah air Zam-Zam itu Sungai Nil. Mungkin kita tidak dimungkinkan kalau di Indonesia harus ke daerah Mesir terlebih dahulu, terlalu lama. Kita mengambil air yang sekiranya air tersebut baik untuk kita konsumsi. Jadi minum air, kemudian setelah itu boleh kita memakan makanan yang lain. Nah, itulah beberapa hal yang berkenaan dengan sunnah. Mudah-mudahan tentunya ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah dalam ibadah Ramadan kali ini, tentunya Allah Subhanahu Wa Taala berkenan, karena dalam sebuah keterangan bahwa kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakan olehmu Muhammad, "In kuntum tuhibbunallah," jika engkau benar-benar mencintaiku, kata Allah, "fattabi'uni yuhibbukumullah," maka ikutilah orang yang aku cintai. Siapa yang dicintai oleh Allah? Baginda Rasul. Apa petuah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai umatnya harus menerima dengan melaksanakannya sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan di samping kita melaksanakan amaliyah yang amat sangat luar biasa, kita pun kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, kealpaan, dan kekeliruan, dan kepada Allah pun saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.